والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum dan dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-34. Sekarang kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Hadits yang ke-35, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasab imri'in minasy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan sama sekali seorang di antara kalian saling menghasad kepada yang lainnya, saling iri dengan yang lainnya. Wala tanajashu. Apa terjemahan kalian tanajashu sini? Iya. An-najash itu salah satu bentuk transaksi jual beli najash. Nah, itu kata para ulama, seorang penjual barang menaikkan harga barangnya. Menaikkan harga barangnya di atas harga yang sewajarnya untuk mengambil manfaat dari si pembeli dan merugikan pembeli. Ya, kalau memang barang mahal tidak masalah. Ini barang murah dikasih mahal. Paham ini? Ini namanya najash. Ya, bahasanya antum bahasakan sendiri. Ya, mungkin larangan untuk merugikan ya. Merugikan sesama. Bersamaan dengan itu mengambil keuntungan dengan merugikan yang lain. Nah, itu najash. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling marah dengan yang lainnya. Wala tadabaru. Tadabaru dari kata dubur, saling membelakangi, saling mencueki satu sama lain, dikacangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan jangan salah seorang di antara kalian melakukan transaksi di atas transaksi orang lain. Saya sama fulan, atau saya dengan siapa namanya itu? Sultan. Saya beli barang sama Sultan dan transaksi saya sudah syah. Tiba-tiba datang orang yang lain, fulan, dia bilang, jam kasih itu, saya mau yang beli. Paham ini? Jangan menjual barangmu di dia, di saya mau. Atau kebalikannya, jangan beli di dia, beli di saya saja. Padahal dua orang sudah transaksi. Ini tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wal muslimu akhul muslim. Dan seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. La yadlimu. Tidak boleh salah seorang di antara mereka mendolimi yang lainnya. Wa la yakhdhulu. Dan tidak boleh yang salah seorang di antara mereka menipu yang lainnya. Wa la yakdzibu. Dan tidak boleh dia dustai. Wala yahkiru. Dan tidak boleh pula dia rendahkan yang lainnya. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, taqwa di sini. Yushiru ila sadrih. Bersamaan dengan beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini kata Nabi. Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Dan cukuplah bagi seorang muslim yang merendahkan saudaranya
itu merupakan keburukan baginya. Ya, maksudnya cukuplah bagi seorang muslim dikatakan dia syarr, seorang muslim yang buruk, dengan mengganggu dan dengan merendahkan saudara muslimnya yang lain. Kullul muslim alal muslim haram. Dan setiap muslim dengan muslim yang lainnya haram. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa irduh, dan kehormatannya. Tidak boleh bagi kita untuk menghalalkan darah seorang muslim, menghalalkan hartanya dan nama baiknya. Tidak boleh kita fitnah seorang muslim. Karena ini merusaki apa? Nama baiknya. Sama seperti kita apa? Menghalalkan darahnya dan merampok hartanya. Sama. Kita gibah seorang muslim, kita fitnah dia terlebih lagi. Sampai merusak nama baiknya, itu sama dengan kita menghalalkan darahnya dan merampok dan merampas hartanya. Ini besarnya sya'an kedudukan dari fitnah itu. Sampai Nabi SAW menyandingkannya dengan mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta mereka. Baik, hadits ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang dari beberapa hal, yang dimana beberapa hal yang Allah larang ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah bawakan setelahnya. Yaitu perintah untuk membangun tali persaudaraan sesama muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang-orang yang beriman setiap dari mereka adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka apabila ada dua orang di antara mereka yang saling berselisih, aslihu, damaikanlah antara keduanya. Kenapa? Dibangun di atas satu asas. Apa itu tadi? Ikhwatun. Asas ukhuwah, persaudaraan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam melarang hasad. Ini yang pertama. Dan hasad didefinisikan oleh para ulama baik, karahat husul an-ni'mah li ghairihi. Karahat husul an-ni'mah li ghairihi wa tamanni zawaliha anhu. Ini hasad. Kebencian seseorang terhadap nikmat yang berada di tangan saudaranya. Dan ditambah lagi, bukan hanya dia benci, nikmat itu ada pada saudaranya, tapi dia juga berangan-angan, berharap supaya nikmat itu hilang darinya. Ini namanya ini. Jadi dia membenci nikmat yang berada di tangan saudaranya. Bersamaan dengan itu, dia juga berharap nikmat itu hilang darinya. Baik. Ini hasad. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau SAW, iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian dari hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Subhanallah. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan dari kebaikan. Dia akan menghabiskan kebaikan seseorang. Kama ya'kulun narul hatab. Sebagaimana api itu membakar kayu. Bagaimana api kalau membakar arang itu? Kayu arang habis, tidak ada yang disisakan. Begitulah hasad. Tatkala dia ada pada manusia, pada hati seorang hamba, dia akan menghabisi dari kebaikannya. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Di dalam salah satu hadits Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnatain.
tidak boleh seseorang hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahul mala fa'anfaqa ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang pertama yang kata Nabi boleh seseorang hasad kepadanya, orang yang diberikan harta kemudian dia sedekahkan hartanya di siang dan malamnya. Yang kedua, wa rajulun atahullahul qur'ana wa talahu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang kedua yang kata Nabi boleh seseorang hasad kepadanya, seseorang yang diberikan Al-Quran, ilmu terhadapnya, dan dia membacanya siang dan malam. Disebutkan oleh para ulama, hasad yang diinginkan di sini hati-hati. Bukan hasad yang diinginkan dalam hadis ini, tapi hasad model yang kedua. Hasad model yang kedua. Apa itu? Tamanni an-ni'mata li ghairihi. Tamanni an-ni'mata fi ghairihi. Itu berharap dan berangan-angan akan nikmat yang ada pada tangan saudaranya. Bi ghairi ayyazulaha anhu. Tanpa ada harapan nikmat itu hilang dari saudaranya. Apa bedanya dengan hasad? Kalau hasad, dia benci nikmat itu ada pada saudaranya. Dan dia harapkan nikmat itu ada padanya. Bersamaan dengan itu, dia harap nikmat itu hilang dari orang lain. Kalau bentuk yang kedua ini, dia inginkan nikmat itu ada pada dirinya. Tapi tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Dan ini yang dinamakan dalam syariat ghibthah. Ghain, ba, po, dan tak marbuto. Ghibthah. Paham ini? Nah, ini yang dibolehkan. Itu pun dibolehkannya bukan pada setiap hal. Hanya pada dua hal saja. Boleh kita ghibthah kepada orang yang Allah berikan kelapangan harta dan dia bersedekah dengan hartanya. Boleh. Boleh kita berangan-angan berharap bahwa nikmat itu juga diberikan kepada kita. Tapi ingat, tanpa kita berharap nikmat itu dihilangkan dari orang lain. Begitu juga dalam hal apa? Orang yang diberikan Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Quran, dan dia membacanya di siang hari dan malamnya. Boleh kita untuk ghibthah kepada mereka. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga di antara yang Nabi larang, itu tanajas. Ya, tanajas sudah berlalu ya. Seorang penjual yang menaikkan harga barangnya di atas harga wajarnya. Untuk apa? Mengambil keuntungan dari orang lain dan merugikan orang lain. Ini dilarang. Begitu pula juga tidak boleh kita saling apa? Tabaghad. Saling marah dan saling membenci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan dan menganugerahkan kepada kita al-ukhuwah, persaudaraan, persatuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kata Allah, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Di antaranya apa? Idh kuntum a'daan. Tatkala ada di antara kalian yang saling bermusuhan. Kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah yang melembutkan di antara kalian hati-hatinya. Sehingga dengan itu asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat itu, dengan Allah lembutkan hati-hati kita, kita menjadi seorang muslim yang saling apa? Ikhwanan, kata Allah. Yang saling bersaudara. Ini asal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan berikan kita nikmat di atasnya. Apa itu? Nikmat ukhuwah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi melarang kita untuk menyelisihinya. Wala tadabaru, dan jangan juga kalian saling membelakangi. Bahasa lainnya saling menghajar. Menghajar ini saling memboikot, saling mendiami satu sama lain. Nah, ini tidak boleh.
Bahkan datang hadis khusus, ya, datang hadis khusus yang menjelaskan akan hal ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di sahih keduanya, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhah fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar. Apa ini menghajar? Nah, itu tadi maknanya saling memboikot, ya, saling mendiami satu sama lain, ini kan? Itu lebih daripada 3 hari. Bagaimana bentuknya? Yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada. Ini di mana ada 2 orang yang saling bertemu, yang satunya mencueki yang lain, yang kedua juga ini mencueki juga yang pertama. Ini tidak boleh, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di hadits yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadits Firash As-Sulami dari Nabi alaihi salatu wassalam. Perhatikan sabda Nabi. Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang menghajar, memboikot saudaranya, mendiami saudaranya selama setahun, kata Nabi, seperti dia menghalalkan darahnya, menumpahkan darahnya. Bayangkan. Ya, ini hadits-hadits khusus yang melarang kita akan hal ini. Hanya saja para ulama mengkhususkan. Ada beberapa kondisi seseorang itu justru wajib untuk dihajar, didiamkan, diboikot. Apa ini? Ya, bagi mereka diantaranya yang melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Ya, seperti apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan bidah. Tapi ingat, setelah ditegakkannya kepada mereka hujjah, apalagi sampai menyesatkan manusia. Paham ini? Ini tidak boleh didiamkan. Ya kan? Baik. Kemudian Nabi juga melarang transaksi di atas transaksi. Seperti tadi bentuknya. Kalau ada 2 orang yang sudah saling menjalin transaksi, ya, jual beli, maka tidak boleh ada orang yang ketiga yang membatalkan transaksi itu. Paham ini? Dalilnya ini. Kemudian setelah Nabi alaihissalam menjelaskan tentang larangan-larangan dari hal-hal yang telah disebutkan, Nabi sebutkan lawannya, yang dimana lawan dari hal tersebut adalah keharusan yang harusnya dijunjung tinggi. Kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Bahkan dikuatkan dengan lafaz hadits berikutnya, al-muslimu akhul muslim. Karena sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimu, tidak boleh mereka saling mendalimi. Wala yakhdulu. Apa yakhdulu di sini antum? Lah, yang mendustakannya itu yakdzibu. Nah, apa yakhdulu di situ? Sama. Hah? Baik. Karena banyak versi saya lihat di terjemahan-terjemahan. Ada yang punya terjemahan lain? Antum punya apa? Sama aja. Apa terjemahannya? Apa terjemahan Arab gundul itu? Mau diterjemahkan kemana? Menelantarkan. Baik. Kata Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia saling mendalimi, tidak boleh dia melantarkannya, dan tidak boleh dia mendustakannya, dan juga tidak boleh dia rendahkan.
Ini dibangun di atas satu ayat yang telah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, faslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya setiap orang yang beriman adalah saudara. Maka apabila ada di antara kalian yang saling berselisih, maka aslihu. Maka damaikanlah antara keduanya. Dan di antara keharusan dari ukhuwah, persaudaraan, apa yang disebutkan oleh Nabi. Tidak boleh seorang dari kita mendolimi yang lainnya. Tidak boleh seorang dari kita melantarkan yang lainnya. Tidak boleh kita mendustakan. Dan tidak boleh kita merendahkan yang lainnya. Kemudian Nabi sebutkan at-taqwa hahuna. Sebagai kesimpulan, karena menjadi inti dari segala sesuatu adalah ketakwaan. Adalah amalan yang terdapat di dalam hati seorang hamba. Ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk saling merendahkan. Tidak boleh untuk saling mendolimi. Tidak boleh untuk saling mendustakan. Khususnya untuk lafaz yang terakhir. Ya, terdapat larangan-larangan yang lain tentang merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun," atau apa ayatnya? La yaskhar qaumun biqaumin min qaumin. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in, kan? Asa ay yakunna khairan minhunna. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali sekelompok dari kalian merendahkan yang lainnya. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Tidak pula bagi para wanita untuk merendahkan wanita yang lainnya. Karena boleh jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Ini larangan yang keras bagi mereka yang sering merendahkan orang lain. Makanya Nabi tutup dengan kesimpulan at-taqwa hahuna, menunjukkan bahwa inti dari segala sesuatu adalah apa yang berada dalam hati. Karena boleh jadi orang yang direndahkan, orang yang dizalimi, itu lebih baik keadaan hatinya daripada orang yang merendahkan. Paham ini? Dan juga sifat merendahkan orang lain ini disebutkan di dalam hadis sebagai sifat kesombongan atau al-kibr. Yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat dalam hatinya al-kibr, kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Para sahabat bertanya, wa mal kibr? Bagaimana bentuk kesombongan itu? Apa kata Nabi? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, kullul muslim alal muslim ataib bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahu. Cukuplah bagi seorang muslim itu terjerumus di dalam asyar, keburukan, dengan merendahkan saudara muslim yang lainnya. Sudah kita bacakan hadis tentang merendahkan seseorang. Ini termasuk dari al-kibr. Dan terakhir Nabi tutup dengan sabda beliau, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan nama baiknya atau harga dirinya. Dan 3 yang disebutkan di sini adalah sebahagian dari 5 hal yang menjadi ad-darurat atau daruriyat al-khams. 5 hal darurat yang agama datang untuk menjaganya. Di antaranya apa? Darah, harta, dan kehormatan. Di antara yang 2 lainnya itu ada akal sehat dan agama.
Kan? Akal sehat dan agama. Ya, Islam, syariat ini Allah turunkan untuk menjaga 5 hal ini. Menunjukkan akan pentingnya dan besarnya perkara ini. Ya. Khususnya ketiga hal ini dalam hadis ini. Kata Nabi, haram bagi seorang muslim darah, harta dan kehormatan muslim yang lainnya. Dan garis bawahi hal yang paling terakhir. Karena mungkin di antara kita untuk darah dan harta seorang muslim, ya mungkin kita paham dan kita sadar bahwa haramnya hal tersebut. Tapi yang banyak dari kita yang jatuh di dalamnya yang terakhir. Banyak dari kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dengan apa? Ghibah. Ghibah. Karena ketahui ya kawan sekalian, mungkin kita tidak sadari dengan ghibah bisa saja kita jatuh ke dalam fitnah. Ya kan? Karena ghibah menceritakan sesuatu pada orang lain walaupun itu benar. Itu dilarang dalam syariat. Ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Apalagi menceritakan sesuatu pada orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa masuk ke dalam fitnah dan kita bisa masuk ke dalam hal apa? Menjatuhkan harga diri dan nama baik orang lain. Yang Nabi SAW sejajarkan dengan apa? Darah dan harta kaum muslimin. Makanya siapa yang menjatuhkan harga diri orang lain, maka seakan-akan dia menjatuhkan apa? Ya, dia merampok hartanya dan menghalalkan darahnya. Ya, karena Nabi gandengkan ini. Nabi gandengkan darah, harta, dan kehormatan mereka. Makanya hati-hati. Dan tidak ada jalan lain bagi orang yang menjatuhkan harga diri orang lain. Dan ini hak orang lain. Kecuali dia minta kehalalannya. Bayangkan, nagibah itu tidak ada batasnya. Ya, hari ini antum cerita fulan, besok fulan, besok fulan, besok fulan, besok fulan. Ya, apakah kita sudah menghalalkannya? La. Itu berat. Ini kata Nabi SAW kepada para sahabatnya. Atadruna manil aflas? Tahukah kalian siapa yang paling merugi? Nah, salah seorang sahabat bertanya, ya tentunya di antara kami yang tidak memiliki harta benda. La dinar wala dirham. Kata Nabi, tidak. Tapi mereka yang merugi adalah mereka yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahalanya. Kemudian Allah jadikan apa? Seperti debu yang berterbangan. Mereka datang wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wattakhadha irda hadza. Mereka datang dalam keadaan dia telah memukul fulan di dunia. Dia telah mengambil harta fulan di dunia. Dia telah mengambil, merusak kehormatan fulan di dunia. Apa kata Nabi? Akhirnya kebaikan yang dia bawa diberikan kepada orang yang dizolimi tadi. Kalau sudah habis kebaikannya, tidak lunas utangnya. Keburukan dan dosa orang yang dia zolimi diberikan kepadanya. Ini celakanya ini orang-orang seperti ini. Jangan kita jadikan ibadah yang kita lakukan selama ini untuk bayar utang. Ya, apa bedanya orang yang bekerja siang dan malam, ya, memeras keringatnya untuk apa? Untuk membayar utang. Nah, ini utang ikhwas sekalian yang harus kita lunasi. Dan utang di dunia itu bisa dilunasi di dunia. Tapi kalau utang yang seperti ini sampai akhirat. Ya kan? Makanya hati-hati. Baik, kita cukupkan karena hadits berikutnya juga panjang. Dan insyaallah taala seperti yang kita sebutkan tadi, ya, pelajaran kita ini kita akan lanjutkan mulai hari Senin. Jadi mulai hari ini pelajaran kita ini mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Ya kan? Ya, radiya man radiya wa aba man aba. Ya, yang ridho alhamdulillah, yang tidak mau labas. Ya, al-amru bi aidikum. Perkara ini di tangan kalian. Terserah kalian. Saya bilang kalau mau masuk silahkan. Kalau mau istirahat silahkan juga. Ya, tapi maksudnya antum tahu konsekuensinya. Bukan dari saya, tapi dari orang lain. Ya. Baik, karena saya sudah minta izin juga dan alhamdulillah
Ustadz ridha dan Ustadz idinkan. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة. اللهم آمين.